Hujan sore itu turun perlahan, membasahi jendela kecil di ruang tamu tempat Naila duduk. Ia memandangi langit yang mulai gelap, sementara aroma tanah basah masuk melalui sela-sela ventilasi. Tangannya menggenggam secangkir teh yang tak lagi hangat, tapi ia tak peduli. Pikirannya masih dipenuhi percakapan tadi pagi dengan Reza. Aku serius. Nay, aku ingin hidup baru. Aku ingin kita hidup bersama. Kamu, aku, dan Rafa. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Reza mengatakannya dengan mata teduh yang selama ini membuat Naila merasa tenang. Lelaki itu datang dengan luka masa lalu, dengan cerita yang tak sederhana seorang duda dengan satu anak laki-laki berusia 5 tahun, dan masa lalu rumah tangga yang berantakan karena mantan istri yang memilih pergi. Naila mengenal Reza bukan karena pertemuan yang disengaja, tapi karena pertemanan lama di komunitas pecinta buku. Mereka sering berdiskusi di forum daring, saling menanggapi ulasan, hingga akhirnya bertemu dalam acara bedah buku 2 tahun lalu. Siapa sangka, dari obrolan ringan tentang sastra klasik dan novel-novel Pramudia, Reza mulai membuka dirinya. Tentang kesepiannya, tentang anak lelakinya, Rafa, yang mengidap Down Syndrome, dan tentang perpisahannya dengan Sarah, ibu kandung Rafa. Naila tidak langsung jatuh cinta. Ia perempuan yang realistis. Tapi ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Lelaki itu tampak lelah tapi sabar. Penuh luka tapi tak menyebarkan racun. Dalam setiap cerita tentang Rafa, ada nada cinta yang tak pernah padam. Aku tahu ini berat, Reza. Aku tahu Rafa bukan anak biasa. Tapi, kalau memang kamu yakin, aku akan belajar menerima semuanya. Itu yang dikatakan Naila 2 bulan sebelum mereka menikah. Reza tidak menjanjikan kebahagiaan sempurna. Tapi ia berjanji untuk jujur, untuk berjuang bersama. Naila menyukai ketulusan itu. Ia bukan gadis yang mengejar harta atau gelar. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, dengan prinsip bahwa cinta yang tulus lebih penting daripada pesta mewah. Pernikahan mereka berlangsung hikmat di aula kecil masjid dekat rumah Naila. Tidak ada gaun berenda panjang atau dekorasi serba glamor. Hanya keluarga inti, beberapa sahabat, dan senyum yang tulus. Rafa hadir, duduk di pangkuan neneknya. Anak itu menatap ke arah Naila dengan mata bulatnya yang jernih. Tak ada senyum, tapi juga tak ada penolakan. Bagi Naila, itu sudah cukup. Malam pertama mereka sebagai suami istri dilalui dengan percakapan panjang. Tentang masa depan. Tentang Rafa. Tentang bagaimana mereka akan membagi peran. Reza bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi, sementara Naila masih bekerja paruh waktu sebagai editor lepas. Ia memutuskan untuk tidak langsung resign, tapi fleksibel. Hari-hari awal pernikahan berjalan penuh penyesuaian. Rafa tidak mudah didekati. Ia sering menolak disentuh, menutup telinga jika ada suara keras, dan menunjukkan kecemasan jika rutinitasnya berubah. Naila sempat merasa gagal, tapi ia tidak menyerah. Ia membaca buku tentang pengasuhan anak berkebutuhan khusus, ikut forum daring, bahkan mulai konsultasi ke psikolog anak. Dia nggak akan langsung dekat, Kak, ujar Bu Lilis, terapis Rafa, suatu hari. Tapi saya bisa lihat, Rafa nggak menolak keberadaan Mbak Naila. Itu langkah awal yang bagus. Perlahan-lahan, Naila mulai memahami pola Rafa. Ia tidak menuntut anak itu untuk memanggilnya, Ibu. Cukup dengan tidak menangis saat ditinggal Reza sudah merupakan kemenangan kecil. Ia mulai hafal makanan kesukaan Rafa, lagu-lagu yang menenangkan, bahkan cara menggendongnya saat tantrum. Reza sering memandang Naila dengan kagum. Kamu lebih sabar dari aku, kata Reza suatu malam saat mereka selesai membereskan mainan Rafa. Naila hanya tersenyum. Di balik pelukan suaminya, ia menyimpan rasa lelah yang tak terkira, tapi juga cinta yang mengalir deras. Ia tidak pernah menyangka akan mencintai anak yang bukan darah dagingnya. Tapi itu benar-benar terjadi. Rafa bukan sekadar anak Reza, ia adalah bagian dari hidup Naila sekarang. Tentu ada saat-saat Naila merasa sedih. Terutama saat melihat pasangan lain yang bisa jalan-jalan santai di akhir pekan, sementara ia harus membawa Rafa ke terapi atau menenangkan tantrumnya di supermarket. Tapi setiap kali Rafa memeluk boneka yang Naila belikan, atau tertidur di pangkuannya saat membaca buku, rasa itu perlahan sirna. 1 tahun berlalu sejak mereka menikah. Naila kini sudah berhenti bekerja penuh.
Ia memilih fokus di rumah karena Rafa mulai menjalani terapi lebih intensif. Reza awalnya keberatan, tapi Naila meyakinkannya bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Mereka sepakat untuk menyesuaikan keuangan. Reza bekerja lebih keras, bahkan kadang lembur. Di tengah segala kekacauan dan rutinitas yang melelahkan, Naila merasa bahagia. Ia bukan ibu kandung, tapi ia merasa punya peran penting. Ia bukan istri yang hidup dalam kemewahan, tapi ia merasa dicintai. Baginya, ini cukup. Sore itu, saat hujan masih turun perlahan, Naila menutup jendela dan membawa cangkir ke dapur. Ia mendengar suara Rafa tertawa kecil dari ruang tengah, menonton video edukasi anak-anak. Reza belum pulang, seperti biasa. Tapi Naila tidak merasa sendiri. Ia berdiri sejenak di depan cermin dapur, menatap wajahnya yang sedikit pucat. Matanya sembab karena begadang beberapa malam terakhir, menenangkan Rafa yang demam. Tapi bibirnya melengkung tipis. Ia masih bisa tersenyum. "Aku siap," bisiknya pelan. "Apapun yang terjadi, aku siap." Cinta memang tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Tapi jika cinta bisa menyatukan dua luka, luka Naila yang sejak dulu merasa tidak cukup bagi siapapun, dan luka Reza yang ditinggalkan saat paling rapuh, maka Naila percaya, ia tidak salah memilih. Ia tidak menyesal menikah dengan Reza. Ia tidak menyesal menerima Rafa. Yang ia tidak tahu adalah, di balik perjuangan dan ketulusan itu, kehidupan diam-diam merencanakan ujian yang lebih besar. Tapi hari ini, Naila belum tahu. Hari ini, ia hanya tahu bahwa cintanya nyata. Dan itu sudah cukup. Sudah lewat tengah malam saat Naila akhirnya bisa duduk. Punggungnya terasa pegal. Kakinya gemetar karena terlalu lama berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Rafa baru saja tertidur setelah 2 jam tantrum tanpa henti. Hari ini anak itu menolak makan, menolak mandi, dan berteriak histeris karena Naila mengganti posisi bantal yang biasa ia pakai tidur. Naila duduk di lantai kamar, bersandar di sisi tempat tidur Rafa, menatap wajah kecil itu yang kini terlelap dengan napas berat dan mata sembab. Hatinya terasa sesak. Ada kalanya ia ingin menangis. Bukan karena lelah saja, tapi karena merasa tak cukup baik. Sejak awal, Naila tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia tak membayangkan akan serumit ini. Rafa tidak seperti anak lain. Setiap perubahan kecil dalam rutinitas bisa membuatnya panik. Ia bisa menangis berjam-jam hanya karena sendok yang biasa ia pakai dicuci dan belum kering. Ia menolak disentuh jika sedang sensitif. Dan bahkan bisa melukai dirinya sendiri saat tak bisa mengungkapkan emosi. Hari-hari Naila berubah drastis sejak menikah. Dulu ia bisa mengatur waktunya sendiri, menyelesaikan pekerjaan editing sambil mendengarkan musik di kafe favorit. Kini, semua waktunya milik Rafa. Pagi hari dimulai dengan menyiapkan makanan sesuai menu khusus yang disarankan terapis, lalu menemani Rafa melakukan stimulasi ringan di rumah. Siang berganti dengan terapi motorik di klinik, dan sore hari digunakan untuk latihan bicara. Tak ada waktu untuk dirinya sendiri. Reza awalnya sering ikut menemani ke terapi, tapi sejak 3 bulan terakhir, ia semakin sibuk. Proyeknya di luar kota membuatnya sering pulang malam atau bahkan menginap. Naila tidak protes. Ia tahu Reza bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka, terutama biaya terapi yang tidak murah. Tapi di sisi lain, semua beban rumah kini ada di pundaknya sendiri. Malam-malam seperti ini, Naila sering membuka forum daring para ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Ia membaca kisah-kisah mereka, mencari inspirasi, kadang ikut bertanya. Ia juga mulai mengikuti kelas daring tentang parenting untuk anak dengan Down syndrome. Perlahan, Naila belajar banyak hal. Tentang cara menghadapi tantrum, mengenali pola tidur, dan strategi komunikasi sederhana yang bisa dipakai dengan anak seperti Rafa. "Mbak Naila hebat, loh," kata Bu Lili suatu kali setelah sesi terapi Rafa. "Nggak semua ibu bisa konsisten seperti ini." Rafa kelihatan lebih tenang dibanding 2 bulan lalu. Pujian itu membuat Naila tersenyum, tapi juga getir. Karena di balik senyum itu, ada lelah yang tak bisa ia bagi. Kadang ia ingin curhat pada Reza, tapi lelaki itu selalu kelelahan setiap kali pulang. Naila tak ingin jadi istri yang mengeluh terus-menerus. "Maaf ya, aku pulangnya telat terus belakangan ini," ucap Reza saat ia pulang tengah malam dan menemukan Naila masih duduk di lantai menemani Rafa tidur. "Tadi ada meeting tambahan." Naila hanya mengangguk. "Nggak apa-apa.
Rafa tadi tantrum 2 jam, tapi sekarang udah tidur. Reza memijat pundaknya sebentar, lalu masuk ke kamar mereka. Naila menyusul beberapa menit kemudian setelah memastikan Rafa benar-benar tidur nyenyak. Di atas tempat tidur, Reza sudah terlelap. Naila memandangi suaminya sejenak. Ia masih mencintai lelaki itu. Tapi rasa kesepian mulai menyelinap di sela-sela rutinitasnya. Ia merindukan percakapan panjang, pelukan hangat yang dulu sering ia dapat saat mereka masih baru menikah. Kini, semua terasa formal. Ada peran yang dimainkan masing-masing, tapi sedikit sekali ruang untuk saling menyentuh hati. Suatu pagi, Naila memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lepasnya. Ia tak bisa lagi membagi waktu. Fokusnya harus penuh untuk Rafa. Ia mengirim email ke klien-kliennya, pamit dengan sopan. Rasanya seperti melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Dunia tulis-menulis adalah tempat Naila merasa hidup. Tapi sekarang, ia harus memilih. Aku udah nggak nerima proyek lagi, kata Naila pada Reza saat mereka sarapan. Aku mau fokus sama Rafa dulu. Reza sempat terdiam, lalu mengangguk. Kamu yakin? Nggak sayang ninggalin kerjaan yang kamu suka? Sayang. Tapi aku lebih sayang Rafa. Aku rasa ini yang terbaik sekarang. Reza memegang tangannya dan tersenyum. Makasih udah sabar banget. Aku janji bakal bantu lebih banyak kalau proyekku udah kelar. Tapi proyek itu seakan tak pernah selesai. Reza semakin jarang di rumah. Setiap ada waktu luang, Naila mengisi dengan membaca jurnal tentang perkembangan anak. Ia membuat papan rencana terapi Rafa, mencatat setiap kemajuan sekecil apapun, dan menempelkan jadwal makan di lemari es. Rafa kini mulai bisa menyebut beberapa kata, meski belum jelas. Ia belajar menunjuk saat ingin sesuatu, dan tidak lagi langsung menangis saat Naila meninggalkannya sebentar untuk ke dapur. Itu pencapaian besar bagi Naila. Setiap langkah kecil Rafa terasa seperti emas yang ia kumpulkan dengan susah payah. Tapi kebahagiaan itu tidak selalu bertahan lama. Ada malam-malam di mana Rafa kembali sulit tidur. Ia terbangun tengah malam dan menangis selama 2 jam, tanpa sebab yang jelas. Naila harus menggendongnya keliling rumah, menyanyikan lagu yang sama berkali-kali. Pagi harinya, ia harus tetap bangun untuk menyiapkan segala sesuatu. Di tengah semua itu, ada hari ketika Naila jatuh sakit. Badannya demam, kepalanya pening. Tapi ia tetap memaksakan diri karena tidak ada yang bisa menggantikannya. Reza sedang di luar kota. Ia menghubungi ibu mertuanya, tapi wanita itu hanya menjawab, "Waduh, ibu juga lagi repot. Nay, kamu kan ibunya sekarang. Harus kuat." Naila hanya bisa menahan tangis. Saat itu, ia merasa benar-benar sendiri. Rafa menangis karena tidak bisa tidur siang, sementara tubuh Naila menggigil. Ia rebahkan tubuhnya di lantai ruang tengah sambil memeluk Rafa yang tak berhenti meronta. Saat itu, Naila menangis. Bukan karena lelah semata, tapi karena merasa tidak terlihat, tidak dihargai. Ia mencintai Rafa, tapi ia juga manusia. Ada batas sabar yang bisa digenggam. Namun malam itu juga, setelah Rafa tertidur, Naila berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya sendiri. "Aku bisa," katanya pelan. "Aku bukan ibu kandungnya. Tapi aku ibu yang memilih mencintainya. Itu jauh lebih kuat." Dan dengan keyakinan itu, Naila melanjutkan hari-harinya. Satu demi satu. Dalam diam, dalam doa, dan dalam cinta yang tak perlu pengakuan. Sudah hampir 1 tahun Naila menjalani peran barunya sebagai istri Reza dan ibu dari Rafa. Ia sudah hafal dengan pola tidur Rafa. Bisa menebak kapan anak itu akan tantrum, dan tahu bagaimana menenangkannya. Meski lelah, ia merasa ada kemajuan. Rafa mulai mau makan sendiri, bisa menyebut, "Mama," meski belum lancar, dan lebih nyaman berada di luar rumah. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat Naila pulang dari terapi bersama Rafa, ia melihat mobil asing terparkir di depan rumah. Hatinya berdebar. Ia menggendong Rafa turun dari mobil, lalu membuka pintu pagar perlahan. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan, suara yang asing tapi terasa mengganggu. Begitu membuka pintu, Naila langsung melihat Reza berdiri canggung di ruang tamu, bersama seorang perempuan berambut panjang, berdandan rapi dengan pakaian bermerek. Wanita itu tersenyum saat melihat Naila. "Hai, kamu pasti Naila?" "Aku sah."
Jantung Naila seolah berhenti berdetak sejenak. Nama itu pernah disebut Reza beberapa kali, tapi selalu singkat, seolah tak penting. Mantan istrinya, ibu kandung Rafa. Rafa langsung memeluk erat leher Naila. Bocah itu tampak tak nyaman. Naila mengelus punggung Rafa, lalu duduk perlahan di sofa. Sarah pengin ketemu Rafa, jelas Reza singkat. Dia kangen. Naila tersenyum tipis. Oh iya. Sarah mendekat, menyapa Rafa. Tapi bocah itu memalingkan wajah, menyembunyikan diri di balik tubuh Naila. Naila bisa merasakan ketegangan di tubuh Rafa. Ia belum pernah melihat reaksi seperti ini. Sarah tertawa kecil. Dia lupa ya sama mama? Nggak apa-apa, sayang, nanti juga ingat. Naila menahan napas. Kata, Mama, itu terasa asing. Merampas ruang yang selama ini ia bangun dengan peluh dan air mata. Sejak hari itu, Sarah mulai sering datang. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, kemudian hampir setiap hari. Ia membawa mainan, makanan, bahkan mengajak Rafa jalan-jalan. Aku cuma mau menebus waktu yang hilang, katanya suatu kali pada Naila. Aku tahu aku salah ninggalin dia, tapi aku ibunya. Aku punya hak, kan? Naila tak bisa menyangkal fakta itu. Ya, Sarah adalah ibu kandung Rafa. Tapi Naila lah yang selama ini berdiri di garis depan. Yang mengurus tantrum, yang mengganti popok di malam hari, yang menghadiri semua terapi. Bukan Sarah. Ia mencoba membicarakan ini dengan Reza. Aku nggak keberatan Sarah ketemu Rafa. Tapi akhir-akhir ini dia terlalu sering datang. Rafa jadi bingung. Kemarin dia manggil aku, Bu Sarah, dan bilang aku bukan mamanya. Reza menghela napas. Sayang, kamu jangan baper gitu. Rafa butuh ibunya. Sarah cuma pengin dekat lagi sama anaknya. Itu normal. Kamu harus ngerti. Aku ngerti, Za. Tapi aku juga ibu Rafa sekarang. Aku yang ngerawat dia selama ini. Gak adil kalau aku disuruh ngerti terus tapi gak didengerin. Kamu terlalu cemburuan. Jangan mikir negatif. Ini buat kebaikan Rafa. Naila terdiam. Kata-kata itu menusuk. Cemburuan? Ini bukan tentang rasa cemburu. Ini tentang posisi dan penghargaan. Ia tidak pernah minta diakui, tapi setidaknya dihargai. Suatu hari, Sarah datang lebih pagi dari biasanya. Naila sedang menyuapi Rafa di dapur saat Sarah masuk tanpa mengetuk. Nggak apa-apa aku masuk, kan? Reza bilang aku udah kayak keluarga sendiri. Naila tersenyum kaku. Rafa langsung mendorong sendok di tangannya. Ia berlari kecil ke arah Sarah, lalu berhenti di tengah jalan. Ia tampak bingung, menoleh ke arah Naila, lalu ke Sarah. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Sayang, sini sama mama, panggil Sarah sambil membuka tangannya. Rafa tidak bergerak. Naila bangkit perlahan, menenangkan Rafa. Ia tahu, terlalu banyak wajah, suara, dan aroma asing bisa membuat Rafa kebingungan. Dan hari itu, Rafa pun kembali tantrum. Selama 1 jam, Naila berusaha menenangkan Rafa. Sarah hanya berdiri di pojok ruang tamu, tampak tak tahu harus berbuat apa. Kamu nggak bilang dia bisa begini kalau lagi bingung, ujar Sarah setelah Rafa tertidur. Aku kira dia cuma anak yang lambat tumbuh. Ternyata kompleks juga ya. Naila menatap wanita itu, tidak menjawab. Malamnya, Naila kembali membicarakan ini dengan Reza. Aku minta tolong, bisa nggak kita atur jadwal ketemu Sarah? Biar Rafa nggak bingung. Reza meletakkan ponselnya. Kamu terlalu ngatur. Sarah itu ibu Rafa. Dia bisa datang kapanpun dia mau. Tapi Rafa jadi tantrum terus. Aku yang harus nenangin dia. Aku yang harus. Ya karena kamu ibunya sekarang. Harusnya kamu ngerti. Kata-kata itu menyayat hati Naila. Ia bangkit dari sofa, meninggalkan Reza yang kembali menunduk menatap layar ponselnya. Entah sejak kapan Naila merasa seperti orang luar di rumah ini. Sarah datang, diterima dengan tangan terbuka, seolah Naila hanya pengganti sementara. Naila berjalan ke kamar Rafa. Anak itu tidur dengan tenang. Wajahnya polos, damai. Naila duduk di sisi tempat tidur, menyentuh rambut lembutnya. Mama sayang Rafa.
bisiknya. Tapi dalam hati, Naila tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di antara dia dan Reza, tapi juga dalam dirinya sendiri. Ada luka yang diam-diam tumbuh, perlahan, tapi terasa nyata. Dan luka itu akan menuntunnya pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Naila kembali berat. Sejak Sarah semakin sering datang, Rafa jadi lebih mudah tantrum. Pola terapinya yang semula stabil kini mulai berantakan. Anak itu lebih sering menolak diajak berbicara, susah makan, bahkan menangis tanpa sebab. Terapi yang dijalani selama berbulan-bulan seolah tak lagi memberi hasil. Naila merasa semua usahanya sia-sia. Di pusat terapi, psikolog Rafa mengernyit saat Naila menyampaikan perkembangan anak itu. Rafa menunjukkan tanda stres. Bu Naila, bisa jadi karena pola lingkungan di rumahnya berubah drastis. Kalau boleh tahu, ada perubahan besar belakangan ini. Naila terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ibunya, ibu kandungnya mulai sering datang. Rafa jadi bingung. Psikolog itu mengangguk, memahami. Anak dengan Down syndrome sangat sensitif terhadap perubahan. Kedatangan figur baru atau kembalinya sosok lama yang dulu hilang bisa membuat dia tidak stabil secara emosional. Sepulang dari terapi, Naila duduk lama di teras rumah, menatap pohon mangga yang mulai berbunga. Rafa tertidur di kursi belakang mobil. Wajahnya letih. Naila memejamkan mata, menarik napas panjang. Di dalam hatinya, perasaan lelah dan sedih berbaur menjadi satu. Ia ingin bicara lagi dengan Reza. Tapi akhir-akhir ini Reza sulit sekali diajak berbincang. Pekerjaannya semakin menyita waktu. Ia sering pulang larut malam. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan di luar kota. Malam itu, saat sedang mencuci jaket Reza yang tergantung di belakang pintu, Naila menemukan sebuah struk terlipat di dalam saku. Ia tidak berniat menggeledah, hanya refleks memeriksa sebelum mencuci. Namun ketika matanya menangkap tulisan, Hotel Arya Duta, Jakarta, jantungnya berdetak lebih cepat. Tanggal di struk itu menunjukkan akhir pekan lalu hari saat Reza bilang sedang ke Bandung untuk urusan pekerjaan. Tangannya gemetar saat menyimpan kembali struk itu di laci meja rias, diam-diam, tanpa bicara pada siapapun. Beberapa hari kemudian, Reza pulang larut. Wajahnya lelah, tapi tidak seperti orang yang baru pulang kerja. Ada wangi parfum asing yang tertinggal samar di bajunya, bukan bau khas kantornya. Naila mencoba menahan diri, tapi hatinya terasa ditindih rasa curiga yang makin hari makin tumbuh. "Za, kamu kemarin beneran ke Bandung?" Reza menoleh singkat. "Iya. Kenapa nanya gitu?" "Aku nemu struk hotel di jaket kamu. Di Jakarta." Reza mendesah keras, lalu menatap Naila tajam. "Kamu ngerebekin barang-barangku?" "Enggak. Aku mau cuci jaket kamu." Struk itu jatuh sendiri dari saku. "Itu urusan kerja. Kadang aku meeting sama klien, harus nginap juga." "Apa salahnya? Kamu jangan kayak cewek posesif, Nay. Aku cuma nanya baik-baik. Kamu bisa jelasin tanpa marah." Reza mengalihkan pandangan, lalu duduk di sofa, membuka ponsel dan terdiam. Naila menatapnya. "Za, kalau kamu ada sesuatu yang aku perlu tahu, tolong jujur aja. Aku capek kalau harus terus nebak-nebak." "Udahlah Nay, jangan drama. Aku capek kerja. Aku butuh istri yang ngerti, bukan yang curigaan terus." Sejak malam itu, Reza semakin jarang bicara. Naila pun memendam semua keresahannya dalam diam. Ia mengurus Rafa seperti biasa, menghadapi tantrum sendirian, dan mengantar terapi tanpa ditemani. Sarah pun tetap datang kadang tanpa pemberitahuan. Suatu hari, ketika Naila sedang merapikan kamar Rafa, ia menemukan gambar coretan di buku gambar Rafa. Anak itu belum bisa menggambar rapi, tapi ia sering menyalin wajah orang-orang terdekat. Dalam satu gambar, Naila bisa mengenali sosok seperti dirinya, Reza, dan Rafa. Tapi ada satu gambar lain, seorang wanita berambut panjang digambar lebih besar, dengan baju mencolok. Di bawah gambar itu, Rafa menulis, "Mama Sarah." Naila menatap gambar itu lama, perih di dada. Ia tak bisa menyalahkan Rafa. Dunia anak itu terlalu kompleks untuk diminta memilih. Tapi sebagai ibu yang mengasuh, mencintai, dan berkorban setiap hari, Naila mulai merasa kehilangan tempat. Ia seolah mulai digeser perlahan.
Malam berikutnya, Naila tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang makan, menatap kosong meja yang biasa dipakai Reza bekerja. Pikirannya dipenuhi banyak tanya. Apakah Reza masih mencintainya? Apakah Sarah hanya datang untuk Rafa? Atau ada sesuatu yang belum ia tahu? Keesokan harinya, Naila mencoba menelepon Reza saat jam makan siang. Tapi tidak diangkat. Ia kirim pesan singkat, juga tidak dibalas. Ia menunggu sampai sore, lalu memutuskan menelepon kantor Reza. Bagian resepsionis menjawab bahwa Pak Reza hari itu sedang cuti. Naila terdiam. Dada sesak. Hari itu Reza bilang ada rapat mendadak di luar kota. Malamnya, Reza pulang dengan wajah tenang. Ia mencium kening Naila seperti biasa, bahkan bercanda sebentar dengan Rafa. Tapi Naila hanya diam, mengamati. Saat Reza mandi, Naila membuka ponselnya dan melihat notifikasi email. Ia teringat, beberapa bulan lalu Reza pernah meminta bantuan untuk mencetak boarding pass dari emailnya yang juga tertaut di laptop rumah. Dengan jantung berdebar, Naila membuka email itu. Ada satu email konfirmasi reservasi hotel tanggal hari ini. Nama yang terdaftar, Reza dan Sarah. Kamar double bed. Tangannya gemetar. Ia menutup laptop perlahan, duduk di pinggir ranjang. Air matanya menetes, tapi tak disertai isak. Ia terlalu hening untuk menangis. Luka lama yang dulu pernah sembuh perlahan, kini kembali terbuka, dan lebih dalam. Di kamar mandi, suara gemericik air masih terdengar. Naila menatap bayangan dirinya di cermin lemari pakaian. Matanya sembab, namun tatapannya tidak lagi lemah. Ia tahu, malam ini ia tidak akan bicara apa-apa. Tidak sekarang. Ia hanya ingin tidur. Besok, ia akan mulai mencatat. Mencatat luka-luka yang dibungkam, tanda-tanda yang diabaikan, dan kebenaran yang coba disembunyikan. Karena luka yang dibungkam, pada akhirnya, akan menemukan jalannya untuk berbicara sendiri. Hari itu, Naila bangun dengan firasat aneh. Bukan hanya karena Reza bersikap semakin dingin dalam beberapa minggu terakhir, tapi karena nalurinya sebagai seorang istri yang selama ini terus dibungkam mulai memberontak. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari kebenaran yang selama ini hanya ditebak, digumamkan dalam hati, dan ditelan sebagai rasa curiga yang tidak pernah terkonfirmasi. Pagi itu Reza berpamitan seperti biasa. Kemeja rapi, wangi parfum yang asing, dan senyum tipis di sudut bibir yang seperti dibuat-buat. Ia bilang akan meeting dengan klien luar kota, dan tidak akan pulang malam ini. Rafa masih tidur, dan Naila hanya mengangguk, pura-pura percaya, seperti biasanya. Tapi kali ini, Naila tidak duduk diam di rumah. Ia mengganti pakaian, menitipkan Rafa pada tetangga sebelah yang sering membantunya, dan diam-diam mengikuti kemana Reza pergi. Ia membawa mobil lama miliknya, cukup untuk menjaga jarak tanpa mencurigakan. Hatinya lah yang terus berdetak tak menentu, antara takut dan yakin, antara ingin tahu dan berharap tidak menemukan apa-apa. Selama 1 jam pertama, Reza hanya melewati jalan biasa. Hingga mobil itu masuk ke area Jakarta Pusat, dan berbelok ke jalan kecil yang menuju kawasan hotel berbintang. Dari kejauhan, Naila melihat mobil Reza berhenti di depan hotel Grand Savero. Ia memperlambat laju mobil, lalu berhenti di seberang jalan, di balik pohon rindang. Beberapa menit kemudian, pintu mobil Reza terbuka. Dan dari sisi kiri, muncul seorang perempuan berambut panjang. Naila menggenggam setir mobil erat-erat. Matanya memicing, menatap 2 orang itu yang berjalan berdampingan masuk ke dalam hotel. Sarah menggandeng lengan Reza, sementara Reza tampak santai, tidak menolak sedikit pun. Senyum mereka begitu lepas, begitu akrab. Tubuh Naila terasa dingin. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah pintu hotel yang kini telah menelan 2 orang yang sangat dikenalnya. Selama beberapa menit, ia tidak mampu bernapas lega. Tenggorokannya tercekat, perutnya mual, matanya panas. Itu dia, kebenaran yang selama ini ia pertanyakan. Kini berdiri di depan matanya sendiri. Tanpa sadar, air mata mengalir dari pelupuk matanya. Tapi ia tidak menjerit, tidak memukul-mukul setir. Ia hanya diam, matanya kosong, dan tubuhnya lunglai bersandar ke jok. Setelah cukup tenang, Naila menyalakan mobilnya dan pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus berpikir apa.
Tidak tahu harus merasa apa. Ada yang remuk di dadanya, tapi tidak tahu bagaimana cara menangisinya. Luka itu terlalu dalam untuk hanya diluapkan dengan amarah. Sore harinya, Naila menjemput Rafa. Anak itu tersenyum lebar melihat ibunya datang, lalu memeluk dengan erat. Pelukan kecil yang hangat itu menghantam keras ke hatinya yang baru saja retak. Ia harus tetap berdiri. Rafa tidak tahu apa-apa. Rafa tidak salah. Sesampainya di rumah, Naila memasak seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam untuk dirinya dan Rafa. Menu sederhana, sup ayam, tumis buncis, dan nasi hangat. Ia bahkan sempat membantu Rafa mewarnai buku gambarnya. Tertawa kecil saat anak itu menjulurkan lidah karena kesulitan memilih warna. Malam semakin larut. Rafa sudah tertidur di kamarnya, dan rumah sunyi. Naila duduk di kursi makan, menatap meja yang penuh dengan sisa makan malam. Tapi matanya tidak benar-benar melihat. Di dadanya, ada sesak yang belum terurai. Ia masuk ke kamar mandi, menutup pintu perlahan, mengunci, dan akhirnya, tubuhnya roboh ke lantai. Tangis itu pecah, senyap, namun dalam. Ia menangis tanpa suara, menggigit ujung handuk agar isaknya tak membangunkan Rafa. Air matanya mengalir deras, menyatu dengan air dari shower yang tak ia nyalakan. Suhu ruangan yang dingin tidak lebih dingin dari rasa hancur yang kini menguasai seluruh tubuhnya. Ia menangis karena marah, karena kecewa, karena cinta yang ia pertahankan dengan sekuat tenaga ternyata dikhianati dalam diam. Ia menangis karena ia tak bisa bercerita pada siapapun, karena ia memilih diam, karena tak ada ruang untuk marah ketika ia harus tetap menjadi ibu bagi anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Malam itu, Naila menangis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua luka yang selama ini ia bungkam, semua pengorbanan yang ternyata tidak pernah dihargai, semua cinta yang kini sia-sia. Setelah puas menangis, Naila berdiri perlahan. Ia membasuh wajah, menghapus sisa air mata dengan handuk, dan menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab, namun tatapannya tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah tekad yang mulai tumbuh dari puing-puing kepercayaan yang hancur. Ia tahu, ini baru awal dari pertarungan yang sebenarnya. Tapi malam itu, Naila memilih diam. Membiarkan Reza berpikir ia masih tidak tahu apa-apa. Besok, Naila akan tersenyum lagi. Akan menyuapi Rafa seperti biasa. Akan menjalani hari seperti tidak ada yang terjadi. Tapi hatinya tidak akan sama lagi. Ia sudah melihat kebenaran itu sendiri. Dan luka itu akan menjadi alasan baginya untuk mulai menyusun langkah. Untuk dirinya sendiri. Naila duduk di ujung tempat tidur, menatap pintu kamar yang belum juga terbuka. Malam ini Reza pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak memberi kabar lebih dulu, hanya muncul begitu saja, seolah tak terjadi apa-apa. Naila tahu waktunya telah tiba. Ia tidak bisa terus menunda konfrontasi ini. Bukan karena ingin memperjuangkan Reza, tapi karena ia ingin memerdekakan dirinya sendiri. Reza meletakkan tas kerja di atas sofa, mengganti bajunya, lalu masuk ke kamar dengan langkah santai. Ia terkejut melihat Naila duduk tanpa suara. Wajahnya datar, matanya dingin. "Ada apa?" tanya Reza, seolah semuanya masih dalam batas wajar. Naila mengangkat selembar kertas dari pangkuannya. Struk Hotel. Kertas yang pernah ia temukan di saku jaket Reza. Yang sempat ia simpan. Yang kini menjadi saksi bisu kejatuhan semua kepercayaannya. "Ini apa?" tanyanya pelan. Reza menatap kertas itu sekilas, lalu mendengus. "Kamu ngorek-ngorek barangku?" "Aku hanya ingin tahu. Dan sekarang aku tahu." Reza mendekat, matanya menyipit. "Tahu apa? Kamu kira kamu siapa sampai bisa menginterogasi aku seperti ini?" Naila tetap diam. Tapi sorot matanya memaksa Reza untuk bicara. "Kalau kamu memang mau tahu, ya, aku ketemu Sarah. Dan ya, kami sempat dekat lagi." Ada jeda. Seng. Namun penuh dentuman di dada Naila. "Dia ibu dari Rafa," lanjut Reza. "Dia menyesal. Dia ingin dekat lagi dengan anaknya. Dan aku pikir, mungkin dia pantas diberi kesempatan kedua." Naila masih diam. Tapi hatinya, retakannya kini melebar. Kata-kata Reza seperti palu yang menghancurkan sisa puing kepercayaan yang masih bertahan.
Kamu ini dari dulu selalu merasa paling benar, kata Reza lagi. Aku capek, Nai. Kamu terlalu menuntut. Kamu terlalu ngatur. Kamu gak pernah ngerti aku. Aku kerja dari pagi sampai malam, pulang capek. Tapi kamu cuma bisa nanya-nanya ini itu. Kamu gak sabaran, kamu keras kepala. Gimana aku gak pengen ketenangan? Naila mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Tapi yang dilihat Reza bukan lagi tatapan istri yang mencintainya. Itu adalah tatapan perempuan yang sudah tidak berharap apa-apa lagi. Jadi salahku? Tanya Naila lirih. Bukan salah siapa-siapa. Tapi kamu harus ngerti, Nai. Sarah itu dia bukan perempuan jahat. Dia ibu kandung Rafa. Dia punya hak. Kamu gak bisa larang aku ketemu dia. Naila menunduk. Tangannya gemetar, tapi ia genggam erat-erat. Ia tahu, ia harus tenang. Ia tidak ingin melibatkan emosi, tidak ingin membalas. Reza tidak pantas mendapatkan air matanya lagi. Aku cuma mau kamu ngerti. Reza mengulang, seolah kata-katanya benar. Naila berdiri perlahan. Ia berjalan pelan ke arah lemari, membuka laci, mengambil sesuatu lalu kembali duduk. Sebuah buku kecil. Catatan terapi Rafa. Ia letakkan di atas meja. Aku berhenti kerja demi Rafa, katanya pelan. Aku habiskan waktu dari pagi sampai malam, tiap hari, untuk menemaninya terapi. Aku belajar dari nol, tentang bagaimana memahami tantrumnya, bagaimana menyentuhnya tanpa membuat dia panik, bagaimana membuatnya mau makan tanpa harus memaksa. Semua itu, aku lakukan bukan karena aku ibunya, tapi karena aku mencintainya. Reza menahan napas. Tapi Naila tidak memberi ruang untuk menyela. Kamu tidak pernah ada saat aku harus menahan tubuh Rafa yang menggigit karena frustrasi. Kamu tidak tahu seperti apa malam-malam saat dia terbangun 3 kali. Menangis, dan aku duduk di sampingnya sampai subuh. Kamu tidak tahu seperti apa rasanya menahan diri untuk tidak meledak. Ketika aku sendiri kelelahan, tapi tetap harus tersenyum supaya dia tidak ketakutan. Reza masih diam. Tapi tatapannya mulai gelisah. Aku tidak akan memohon. Reza, kata Naila, kali ini dengan suara mantap. Kalau menurutmu Sarah lebih pantas diberi kesempatan, ambillah kesempatan itu. Aku tidak akan berjuang untuk sesuatu yang sudah tidak ingin diperjuangkan. Naila, aku tidak akan memohon. Ulangnya, kali ini dengan sorot mata tajam. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Tapi kamu mengkhianatinya. Aku pernah menerima Rafa sepenuh jiwa. Tapi kamu justru menginjak semua itu demi masa lalu yang bahkan sudah membuangmu. Reza membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Naila menatapnya untuk terakhir kali malam itu, lalu melangkah pergi dari kamar. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan lampu kecil, dan membiarkan keheningan memenuhi ruang. Di dalam dirinya, ada rasa sakit. Tapi ada juga ketegasan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia tahu ini saatnya menyelamatkan diri. Esok hari, Naila mulai mengumpulkan dokumen pribadinya. Ia membuka akun tabungan yang selama ini ia simpan tanpa sepengetahuan Reza. Ia membuka kembali jaringan kerja yang dulu pernah ia tinggalkan demi keluarga ini. Ia mulai menyusun hidupnya. Pelan, tapi pasti. Naila tak lagi marah. Tapi hatinya telah beku. Ia masih menyuapi Rafa, masih menemaninya terapi. Tapi setiap langkahnya kini dilandasi dengan tujuan baru. Kebebasan. Ia tidak tahu akan berakhir seperti apa. Tapi satu yang pasti, ia tidak akan pernah memohon untuk dipertahankan. Cinta yang tidak dijaga, tidak layak diperjuangkan. Dan Naila, tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama seperti sebelum hatinya hancur. Hujan turun deras pagi itu, membasahi kaca jendela rumah yang sejak semalam terasa dingin dan sunyi. Naila duduk di ruang tamu dengan map coklat di pangkuannya. Di dalamnya, surat-surat penting yang selama ini hanya ada di pikirannya. Surat pengajuan cerai, fotokopi KTP, bukti tabungan, dan catatan kecil tentang kehidupan Rafa. Semuanya ia susun rapi dalam diam, tanpa air mata. Ia sudah melewati fase menangis. Sekarang, yang tersisa hanya tekad untuk pergi. Ia pergi ke kantor pengacara seorang diri. Wanita itu, seorang ibu parubaya bernama Burina, menyambut Naila dengan lembut, tanpa banyak tanya. Ibu ingin menggugat cerai atas alasan apa? Tanyanya dengan suara tenang.
Naila menatap mata pengacara itu. Tak ada lagi keraguan. Pengkhianatan, pengabaian, dan karena saya lelah berjuang sendiri. Bu Rina mengangguk, menuliskan sesuatu. Naila menyerahkan semua dokumen yang dibawanya. Ia menjelaskan tentang Rafa, tentang statusnya sebagai ibu sambung, dan bagaimana ia selama ini menjalani peran itu tanpa bantuan Reza. Ia tidak ingin menuntut hak asuh. Ia hanya ingin memastikan Rafa tetap dirawat dengan baik. Setelah 1 jam pembicaraan dan tanda tangan dokumen, Naila keluar dari kantor hukum itu dengan napas yang terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena ia sudah memulai langkah pertamanya. Malamnya, setelah menidurkan Rafa, Naila duduk di meja makan. Ia membuka laptop, menyalakan lampu kecil, dan mulai mengetik sebuah dokumen baru, dengan judul, Catatan Perawatan Rafa. Dalam dokumen itu, ia mencatat semua jadwal terapi Rafa, termasuk hari, jam, nama terapis, nomor kontak klinik. Ia menulis daftar makanan yang cocok dan tidak cocok untuk Rafa, termasuk detail kecil seperti tekstur yang disukai, cara menyuapinya, hingga trik agar Rafa mau membuka mulut. Lalu ia lanjut dengan daftar obat-obatan, vitamin, suplemen, dan dosis harian. Ia menulis dengan detail yang hampir obsesif, seolah sedang membuat panduan hidup untuk seseorang yang tidak akan bisa bicara jika keliru. Naila tahu Reza tak akan membaca semuanya. Tapi ia ingin meninggalkan Rafa dalam kondisi terbaik yang bisa ia persiapkan. Ia tidak ingin Rafa menjadi korban dari keputusan orang dewasa yang egois. Rafa tidak memilih dilahirkan dengan kondisi istimewa, dan ia tidak pernah meminta Naila menjadi ibunya. Tapi Naila memilih, dan kini, ia memilih untuk pergi dengan tetap mencintainya. Besoknya, Naila mulai mengepak barang-barangnya secara diam-diam. Ia menyewa apartemen kecil tak jauh dari tempat terapi Rafa, agar masih bisa memantau dari kejauhan jika dibutuhkan. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian, buku, dan beberapa kenangan pribadi. Sisanya, ia biarkan di rumah itu. Rumah yang pernah ia bangun dengan cinta, namun kini hanya menjadi tempat berteduh tanpa jiwa. Ia juga menulis surat untuk Reza. Bukan surat penuh kemarahan, tapi surat yang menjelaskan semuanya. Reza, aku sudah lelah mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diselamatkan. Cinta tidak bisa bertahan hanya dengan pengorbanan satu pihak. Aku sudah menyerahkan semua yang aku bisa. Cintaku, waktuku, bahkan mimpiku. Aku tahu kamu tidak pernah benar-benar melihatku. Kamu hanya melihat kenyamanan yang kuberikan. Kamu tidak pernah tahu berapa malam aku menangis dalam diam. Berapa kali aku menahan diri agar tidak meledak saat kamu pulang tanpa kabar, tanpa tanya. Tentang Rafa, semua jadwal, terapi, obat, dan kebutuhannya sudah kutulis. Semua sudah kupersiapkan agar kamu bisa melanjutkannya. Rafa adalah anak yang luar biasa. Tapi kamu harus tahu, mengurusnya butuh kesabaran yang besar. Aku berharap kamu bisa menjadi ayah yang Rafa butuhkan. Aku tidak meminta apa-apa. Tidak rumah ini, tidak hartamu. Aku hanya ingin tenang. Aku hanya ingin pulang ke diriku sendiri. Karena terlalu lama aku lupa siapa aku sebelum menjadi istrimu. Jaga Rafa baik-baik. Naila. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, menyelipkannya di atas meja makan bersama map berisi catatan lengkap tentang Rafa. Tak lupa, kunci rumah ia letakkan di sebelahnya. Pagi itu, sebelum Reza bangun, Naila keluar dari rumah. Ia membawa 1 koper, tas kecil, dan 1 foto kecil Rafa yang ia simpan di dompet. Ia berjalan menuju taksi yang sudah menunggunya di ujung gang. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa menunggu keajaiban. Ia tahu, jika ia menunggu lagi, ia akan hancur lebih dalam. Setibanya di apartemen barunya, Naila duduk di lantai. Seng. Tidak ada suara Rafa. Tidak ada panggilan, Mama Naila. Tapi anehnya, ia merasa damai. Ia membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa bernapas tanpa beban. Di matanya mungkin orang akan melihat wanita yang meninggalkan anak kecil yang membutuhkan. Tapi Naila tahu, ia bukan pergi karena lemah. Ia pergi karena kekuatannya telah habis dipakai untuk mempertahankan sesuatu yang tidak menghargai pengorbanannya. Ia mengorbankan segalanya. Tapi akhirnya menyadari, pengorbanan yang tidak dilihat hanya akan menjadi luka. Dan Naila,
akhirnya memilih untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Suasana rumah pagi itu begitu hening, seolah waktu berhenti sejenak. Matahari sudah tinggi, tapi tak satu pun dari penghuni rumah itu menyadari kehadirannya. Di ruang tengah, Naila duduk dengan tenang. Rambutnya disisir rapi, wajahnya polos tanpa riasan, hanya membawa ketegasan dalam tatapan matanya. Reza turun dari tangga dengan wajah masih setengah mengantuk. Di belakangnya, Sarah menyusul dengan langkah ringan, mengenakan kaos longgar milik Reza. Pemandangan itu menusuk dada Naila, tapi ia tetap duduk tenang. Tak ada satupun getaran di wajahnya, hanya keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Reza sempat terdiam saat melihat Naila duduk di ruang tamu. Sarah pun tampak canggung, tapi berusaha memasang wajah biasa saja. "Pagi," ucap Reza pelan, mencoba mencairkan suasana. Naila mengangguk kecil. Ia berdiri, lalu mengambil map yang sudah ia siapkan sejak semalam. Di dalamnya, semua dokumen tentang kehidupan Rafa tersusun rapi. Ia juga membawa satu tas kecil. Isinya hanya beberapa barang pribadi. "Tak lebih. Aku akan pergi hari ini," ucap Naila tenang. "Semua keperluan Rafa sudah aku siapkan dan jelaskan dalam map ini. Jadwal terapi, kontak terapis, makanan yang dia bisa dan tidak bisa makan, cara memberinya obat, bahkan trik agar dia bisa tidur lebih nyenyak." Sarah menatap Naila dengan wajah bingung, sedikit terpukul. Reza melangkah maju. "Naila, kita bisa bicara baik-baik. Kamu nggak perlu pergi kayak gini. Ini rumah kamu juga," katanya cepat. Naila tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit yang menyembunyikan luka. "Rumah ini sudah tidak menjadi rumah saat kamu membawa kembali seseorang dari masa lalu yang seharusnya sudah selesai." Reza terdiam. Sarah menunduk, entah karena malu atau hanya berpura-pura. "Aku sudah cukup menjadi ibu untuk anak yang bukan anakku," lanjut Naila. "Aku sudah cukup mencintai dengan cara yang kalian berdua tidak pernah hargai. Aku sudah cukup berkorban, sampai lupa bagaimana rasanya dicintai kembali." Reza hendak berkata sesuatu, tapi Naila mengangkat tangannya, menghentikan. "Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan meminta kalian menyesal. Tapi mulai hari ini, silakan urus anak kalian tanpa aku." Hening. Kata-kata itu meluncur seperti peluru yang menembus dada keduanya. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang begitu menyakitkan. "Kamu pikir ini keputusan yang benar? Kamu yakin Rafa bisa baik-baik saja tanpa kamu?" tanya Reza. Nadanya mulai meninggi. Naila menatapnya dalam-dalam. "Bukan aku yang membuat keputusan ini, Reza. Kamu yang memilih dengan setiap kebohongan dan pengkhianatanmu. Aku hanya menyudahi perjuangan yang sudah lama berjalan sendirian." Sarah melangkah maju, mencoba meraih tangan Naila. "Aku nggak bermaksud merebut kamu dari Rafa. Aku cuma ibu kandungnya. Aku cuma pengin dekat lagi. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu tak akan menyakiti orang yang selama ini mengurus anakmu dengan sepenuh hati," jawab Naila lirih. "Tapi kamu datang dengan keegoisanmu. Dan Reza membiarkanmu. Jadi, ini sudah cukup." Ia menunduk sebentar, mengatur napas, lalu menatap Rafa yang tengah tidur di sofa kecil di pojok ruangan. Anak itu tampak damai, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Naila mendekat, mencium kening Rafa dengan lembut. "Maafkan Mama Naila. Nak, kamu anak yang luar biasa. Semoga kamu tumbuh dengan orang-orang yang akhirnya bisa mencintaimu sebagaimana kamu layak dicintai." Ia berdiri kembali, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu. "Naila, tolong pikirkan lagi," Reza berkata pelan, nyaris berbisik. Tapi Naila tidak menoleh. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya dengan pelan. Tidak ada suara keras, tidak ada pintu dibanting. Hanya kepergian yang perlahan, tapi pasti. Langit mendung, awan menggantung di atas kepalanya. Tapi untuk pertama kalinya, Naila merasa tidak sedang berada di bawah bayang-bayang. Ia merasa ringan. Ia tahu langkah ini akan menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika ia tetap tinggal. Ia tidak berjalan cepat. Ia ingin menikmati setiap langkah menjauh dari kehidupan yang sudah lama tidak membuatnya bahagia. Ia ingin mengingat setiap detik ini detik ketika ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Karena ada kalanya cinta yang terbesar bukan yang bertahan, tapi yang mampu pergi saat dirinya tak lagi dihargai.
Dan Naila, hari itu, memilih untuk tidak lagi menyakiti dirinya demi mempertahankan sesuatu yang telah lama mati. Langkahnya membawanya ke halte terdekat. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, memeluk tas kecilnya. Bus yang ditunggu belum datang, tapi ia tak peduli. Ia butuh waktu untuk benar-benar percaya bahwa ia telah pergi. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Bayangan Rafa terus hadir di benaknya. Senyuman polosnya, suara tawanya yang khas, dan cara ia meraih tangan Naila saat butuh pelukan. Luka itu nyata, dan akan terus ada. Tapi Naila tahu, ini bukan tentang menyerah. Ini tentang melepaskan saat cinta berubah menjadi luka yang tak sembuh. Ponselnya bergetar. Nama Reza muncul di layar. Naila memandangi layar itu sejenak, lalu mematikan ponsel tanpa membuka pesan. Ia tahu Reza akan mencoba bicara, mungkin dengan janji-janji kosong atau tangisan palsu. Tapi Naila sudah sampai di titik di mana ia tak lagi butuh klarifikasi. Ia sudah tahu cukup lama bahwa rumah itu bukan tempatnya lagi. Bus akhirnya datang. Naila naik dan memilih duduk di dekat jendela. Pemandangan kota bergerak perlahan, seperti menggambarkan perasaan Naila yang berangsur lepas dari masa lalu. Hatinya masih berat, tapi setidaknya kini ia punya arah. Ia menuju tempat barunya, sebuah apartemen kecil yang ia sewa dari tabungan yang diam-diam ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Apartemen itu bukan milik siapa-siapa, tak ada kenangan, tak ada bayang-bayang masa lalu. Hanya tempat yang benar-benar miliknya. Sesampainya di sana, ia membuka tirai jendela dan membiarkan cahaya masuk. Ia duduk di lantai, membuka map yang tersisa satu salinan untuknya. Dokumen-dokumen penting, surat cerai yang belum ia serahkan, dan surat untuk Rafa, surat yang mungkin suatu hari akan dibacanya. Dengan tangan gemetar tapi mantap, Naila menulis tambahan satu halaman. Rafa sayang, kalau suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah bahwa Mama Naila mencintaimu dari pertama kali kamu memanggilku dengan suaramu yang pelan. Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan kenapa Mama Naila bertahan sejauh ini. Tapi kadang orang dewasa punya masalah mereka sendiri. Dan terkadang, cinta pun harus pergi agar tak berubah jadi luka. Maafkan kalau Mama Naila pergi. Tapi kamu akan selalu ada di hati Mama. Naila melipat surat itu, menyimpannya di antara dokumen terakhir. Ia memejamkan mata, membiarkan satu air mata jatuh bukan karena menyesal, tapi karena cinta yang begitu besar akhirnya dilepaskan. Hari itu, Naila bukan hanya pergi dari rumah. Ia pergi dari luka, dari pengkhianatan, dari harapan yang sudah lama dikhianati. Ia melangkah sebagai perempuan baru yang telah memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta paling utuh yang bisa ia berikan untuk dirinya. Langit mendung menggantung di atas rumah yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak kepergian Naila, suasana berubah drastis. Tidak ada aroma masakan hangat. Tidak ada suara lembut yang menenangkan Rafa ketika ia mulai rewel, dan tidak ada lagi tangan sabar yang mengelus kepala Reza di malam-malam penuh tekanan. Rafa kembali tantrum. Tidak hanya sekali dua kali. Setiap pagi menjadi medan perang. Ia menolak makan, menjerit tanpa sebab, menolak disentuh, bahkan menolak tidur di kamar. Reza yang awalnya merasa bisa mengatur segalanya, mulai limbung. Apalagi ketika Sarah yang dengan penuh percaya diri dulu berkata bisa menjadi ibu lagi, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku nggak sanggup. Res, ini di luar batasku, ucap Sarah di suatu malam. Suaranya lelah, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab setelah mencoba menenangkan Rafa selama 2 jam tanpa hasil. Reza menghela napas panjang. Kepalanya pusing, hatinya kacau. Tapi ia tidak bisa menyalahkan Sarah. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan kesalahan Sarah semata. Ini tentang peran Naila yang selama ini ia remehkan. Kamu dulu bilang siap. Ucap Reza pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada Sarah. Sarah menatapnya tajam. Aku bilang siap karena kupikir kamu juga akan bantu. Tapi kamu lepas tangan, Res. Kamu serahkan semua ke aku. Seperti kamu dulu serahkan semuanya ke Naila. Aku bukan dia. Aku nggak punya kesabaran seperti Naila. Aku bukan ibu yang baik buat Rafa. Kata-kata itu menyayat. Karena akhirnya, Reza mendengar sendiri kebenaran yang selama ini ia abaikan. Sarah hanya hadir karena ingin kembali padanya. Bukan karena benar-benar ingin menjadi ibu untuk Rafa. Naila berbeda.
Naila hadir sejak awal bukan karena terpaksa, bukan karena ada ikatan darah, tapi karena cinta. Cinta yang tulus dan tanpa syarat. Beberapa hari setelahnya, Sarah benar-benar pergi. Ia meninggalkan catatan pendek di meja makan, "Maaf, aku tidak sanggup. Rafa lebih butuh seseorang seperti Naila." Reza membaca kalimat itu berulang kali. Hatinya makin remuk. Di ruang tengah, Rafa kembali menjerit, melempar mainannya, dan menutup telinga sambil menangis kencang. Reza menutup mata, merasa seolah tenggelam dalam lautan penyesalan yang tak bertepi. Ia mencoba menghubungi Naila berkali-kali, tapi tak pernah ada jawaban. Nomornya sudah tak bisa diakses. Pesan-pesan hanya centang satu. Email tak dibalas. Bahkan akun media sosial Naila menghilang dari daftar pertemanan. Seakan-akan Naila benar-benar menghapus dirinya dari kehidupan mereka. "Naila, tolong. Aku butuh kamu. Rafa butuh kamu." Bisik Reza di tengah malam, setelah kembali gagal menidurkan Rafa yang histeris. Ia memandangi foto-foto lama di ponselnya. Foto saat Naila dan Rafa tertawa di taman. Saat Naila dengan sabar mengajari Rafa menyusun balok warna-warni. Saat mereka bertiga merayakan ulang tahun Rafa dengan kue sederhana tapi penuh cinta. Semua itu terasa seperti kehidupan dari masa lalu yang terlalu jauh. Hari demi hari, Reza semakin hancur. Ia terlambat masuk kerja, kerap izin pulang lebih awal, dan kadang tidak masuk sama sekali karena harus mengurus Rafa sendirian. Ia mulai kehilangan fokus, ditegur atasannya, bahkan terancam kehilangan pekerjaannya. "Kamu kayak bukan Reza yang dulu, bro. Kamu kenapa sih?" tanya seorang rekan kerjanya. Reza hanya tersenyum getir. "Karena ternyata, aku baru sadar orang yang paling aku butuhkan itu yang paling aku abaikan." Ia mencoba mencari tahu keberadaan Naila. Menghubungi teman-temannya, kerabat, bahkan sempat bertanya ke pengacara yang dulu pernah ia tahu menangani kasus keluarga. Tapi semua usahanya nihil. Naila benar-benar menutup semua akses. Tidak ada celah untuk mendekat. Rafa makin parah. Terapi terhenti. Anak itu kehilangan rutinitas. Dan bagi anak dengan Down syndrome, itu seperti kehilangan arah. Rafa sering membenturkan kepala ke dinding, menolak makan selama berhari-hari, bahkan menolak disentuh oleh Reza. Ada luka kecil di dahinya, bekas benturan keras saat tantrum hebat 2 malam lalu. Reza hanya bisa menangis saat memegang kepala kecil itu, merasa begitu tidak berguna. "Papa minta maaf. Papa nggak bisa jadi seperti Mama Naila." Bisiknya lirih di telinga Rafa. Tapi Rafa hanya menatap kosong, tak mengerti, lalu kembali menangis keras. Reza mulai mengalami insomnia. Setiap malam ia duduk di depan kamar Rafa, menanti anak itu tenang. Matanya sembab, tubuhnya makin kurus. Ia bahkan lupa kapan terakhir kali makan dengan tenang. Di suatu malam, ia kembali membuka ponsel, menulis pesan yang entah untuk siapa. "Naila, kamu benar. Aku nggak pernah benar-benar ada untukmu. Aku pikir aku bisa bertahan tanpa kamu. Tapi ternyata kamu adalah napas dari rumah ini. Rafa mencarimu setiap hari. Dia menatap pintu, berharap kamu datang. Tapi kamu tidak pernah kembali. Dan aku paham, kamu memang tak seharusnya kembali. Tapi kalau suatu hari kamu membaca ini, terima kasih. Karena kamu pernah mencintai kami lebih dari kami mencintaimu." Ia tidak mengirim pesan itu. Hanya menyimpannya. Tapi dengan menulisnya, Reza merasa sedikit lega. Meski tak ada jaminan Naila akan membaca, tapi setidaknya ia mengakui semua luka yang dulu ia abaikan. Beberapa minggu kemudian, Reza duduk di ruang konseling anak di sebuah rumah sakit. Ia mulai membawa Rafa ke dokter lagi, dengan tenaga tersisa. Terapis bertanya, "Siapa yang dulu mengurus semua ini dengan anak Anda? Karena anak ini pernah mengalami kemajuan luar biasa." Reza hanya menjawab, "Istri saya mantan istri saya. Tapi sekarang dia sudah pergi. Dan saya terlambat menyadarinya." Hari-hari berlalu, tapi rasa kehilangan itu tak pernah hilang. Reza hidup dalam rutinitas yang sunyi, tanpa arah. Setiap kali melihat Rafa, ia teringat Naila. Bukan hanya karena Naila merawat Rafa, tapi karena Naila mencintai anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Kini, Reza hanya bisa bertahan. Bukan hidup sepenuhnya, tapi bertahan.
Dengan satu harapan kecil bahwa suatu hari, Rafa bisa tumbuh dan mengerti bahwa pernah ada seseorang bernama Naila yang mencintainya melebihi siapapun di dunia ini. Dan bahwa ayahnya terlalu bodoh untuk mempertahankannya saat ia masih ada. Pagi itu matahari bersinar hangat, menyinari sebuah rumah kecil di pinggir kota yang tampak sederhana, namun penuh kehidupan. Di dalamnya, Naila tengah menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Senyumnya merekah, wajahnya jauh lebih cerah dibandingkan beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi lingkar mata gelap, tidak ada lagi suara tertahan saat menangis di kamar mandi. Yang ada kini adalah ketenangan. Sejak ia pergi dari rumah Reza, Naila memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Ia pindah ke kota kecil yang tak terlalu jauh dari tempat sebelumnya, namun cukup asing untuk memulai lembaran baru. Ia menyewa rumah mungil di lingkungan yang tenang, lalu perlahan mulai merajut hidup dari awal. Tanpa dendam, tanpa beban. Naila kembali bekerja di sebuah yayasan pendidikan anak, tempat ia dulu pernah menjadi relawan. Kali ini ia menjadi staf tetap, menangani program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Keputusannya bukan tanpa alasan. Ia memilih jalan itu karena hatinya memang tertambat di sana. Rafa memberinya pemahaman dan pengalaman berharga, dan ia ingin menjadikan itu sebagai kekuatan, bukan luka. Setiap hari Naila bertemu dengan anak-anak yang memiliki latar belakang berbeda. Ada yang mengidap autisme, ada yang mengalami keterlambatan perkembangan, ada juga yang seperti Rafa mengidap Down syndrome. Alih-alih membuatnya sedih, pertemuan-pertemuan itu justru menguatkan. Ia mulai aktif di komunitas ibu anak berkebutuhan khusus. Meski bukan ibu kandung, Naila diterima dengan tangan terbuka. Ia sering menjadi tempat curhat para ibu, membagi pengalamannya menghadapi tantrum, mendampingi terapi, hingga mengelola stres dan rasa lelah. Pengalaman pahitnya berubah menjadi bekal yang berguna bagi orang lain. Aku bukan ibu kandung, bahkan bukan ibu angkat secara resmi. Tapi aku pernah mencintai anak dengan segenap jiwa, dan itu cukup menjadikan aku bagian dari mereka. Ucap Naila suatu kali saat diminta menjadi pembicara di acara komunitas. Sontak tepuk tangan bergema. Wajah-wajah para ibu itu tampak tersentuh. Salah satu dari mereka bahkan menghampiri Naila usai acara dan memeluknya. Terima kasih, Mbak Naila. Kadang kita cuma butuh tahu bahwa ada orang lain yang paham rasa lelah ini tanpa menghakimi. Naila tersenyum hangat. Kita nggak harus jadi pahlawan. Kadang cukup jadi seseorang yang ada dan tulus. Hari-hari Naila kini lebih ringan. Ia bangun dengan semangat, tidur dengan damai. Tidak ada lagi ketakutan apakah ia cukup baik untuk seseorang. Tidak ada lagi pertanyaan apakah ia layak dicintai. Ia belajar mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Suatu hari, di sebuah kafe kecil tempatnya biasa menulis, Naila membuka laptop dan menulis catatan pribadi. Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari diterima oleh orang lain. Tapi kini aku tahu, kebahagiaan sejati datang ketika aku bisa menerima diriku sendiri, utuh dengan luka dan pengorbananku. Aku pernah mencintai, pernah terluka, tapi tidak menyesal. Karena cinta yang tulus tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita terus tinggal di tempat yang menyakiti kita, dengan alasan cinta. Ia menutup laptopnya dan menghirup kopinya pelan. Ada rasa damai yang mengalir di dadanya. Sesekali ia masih teringat Rafa terutama ketika melihat anak-anak di yayasan. Tapi ingatan itu tak lagi melukai. Ia belajar melepaskan dengan ikhlas. Rafa pernah menjadi bagian dari hidupnya yang sangat berharga. Ia mencintai anak itu bukan karena kewajiban, tapi karena rasa yang tumbuh murni dari hati. Ia tidak menyesal telah merawat, mencintai, dan berjuang. Tapi ia juga bersyukur telah pergi sebelum dirinya habis. Kadang Naila bertanya-tanya bagaimana kabar Rafa sekarang. Apakah ia sehat? Apakah terapinya berlanjut? Apakah ia bahagia? Tapi ia memilih untuk tidak mencari tahu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu batas yang harus dijaga. Ia pernah mencoba menyelamatkan keluarga yang sebenarnya sudah retak sejak awal. Kini, ia tak ingin kembali pada tempat yang tak lagi aman. Pada suatu kesempatan, seorang relawan baru di yayasan bertanya kepadanya, "Mbak Naila, kenapa sih milih kerja di sini? Padahal kerjaan di luar pasti banyak yang gajinya lebih besar." Naila hanya tersenyum. Karena ini bukan cuma pekerjaan. Ini bagian dari penyembuhan diriku. Aku pernah kehilangan arah.
Dan di sini aku menemukan makna baru dalam hidup. Relawan itu hanya mengangguk pelan. Ia tak bertanya lebih jauh. Tapi dari caranya menatap Naila, ia tahu bahwa perempuan itu sudah melewati hal besar dalam hidupnya. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Naila semakin tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ia menulis buku kecil berisi pengalamannya. Berjudul, Menjadi Ibu dari Anak yang Tak Kulahirkan. Buku itu dibagikan gratis kepada ibu yang tergabung dalam komunitas. Tak sedikit yang menangis membacanya. Suatu malam, setelah kembali dari kegiatan komunitas, Naila duduk di beranda rumahnya. Ia menatap bintang-bintang di langit, lalu tersenyum. Aku tidak menyesal telah mencintai Rafa. Tapi aku juga tidak menyesal telah meninggalkan Reza. Karena akhirnya aku tahu, cinta tidak harus selalu diperjuangkan sampai habis. Kadang, cinta yang paling besar adalah ketika kita berani pergi. Dan malam itu, Naila tidur dengan tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada luka yang belum sembuh. Hanya ketenangan yang lahir dari keberanian untuk membebaskan diri. Ia bahagia. Tanpa harus dianggap pahlawan. Tanpa harus diakui. Karena ia tahu, cukup bagi dirinya sendiri untuk memahami betapa berharganya dirinya. Dan itu lebih dari cukup untuk hidup dengan utuh. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah seminar nasional tentang pendidikan inklusif, seorang pembicara wanita naik ke atas panggung. Wajahnya tenang, senyumnya hangat. Di layar belakang terpampang namanya, Naila Asasmita, praktisi dan penulis buku parenting anak berkebutuhan khusus. Ruangan hening saat ia mulai berbicara. Tak ada nada dramatis. Tak ada air mata. Hanya kisah yang keluar dari hati. Ada masa dalam hidup saya di mana saya mencintai seorang anak yang bahkan tidak tahu cara memanggil saya, Ibu. Ujarnya pelan, dan saya tidak pernah menyesalinya. Beberapa peserta mulai terisak diam-diam. Saya tidak melahirkan dia. Saya bahkan tidak punya hubungan darah dengannya. Tapi saya menggendongnya saat ia demam tengah malam, membersihkan muntahnya, menungguinya terapi setiap minggu, dan mencintai setiap kekurangannya. Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan, namun, saya juga belajar bahwa cinta tidak cukup untuk menyelamatkan semua hal. Terkadang, cinta juga berarti melepaskan. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa yang kita perjuangkan tak selalu ingin diperjuangkan. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Naila hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. Di bangku paling belakang, seorang pria parubaya dengan mata yang sembab menyaksikan semua itu dari jauh. Di pangkuannya, duduk seorang anak lelaki yang sudah remaja kini, masih dengan wajah yang dulu sering tersenyum ceria. Rafa. Ia tidak banyak bicara. Tapi saat nama Naila disebut di atas panggung, ia menoleh. Matanya berbinar. Dia, kata Rafa pelan, sambil menunjuk. Mama Naila. Pria itu Reza hanya bisa menggenggam tangan Rafa erat-erat. Pahit dan haru menyesakkan dadanya. Ia ingin mendekat. Ingin bicara. Ingin minta maaf. Tapi langkahnya terlalu berat. Dan rasa malu menjeratnya seperti rantai besi yang tak terlihat. Ia tidak pernah bisa menghubungi Naila lagi sejak hari itu. Ia tidak pernah benar-benar bisa meminta maaf. Dan meski Rafa sering menyebut nama Naila saat mimpi atau saat terapi, ia hanya bisa menjawab, Mama Naila sudah bahagia, Nak. Dan ia benar. Naila memang sudah bahagia. Tak perlu kembali. Tak perlu diakui. Tak perlu disebut pahlawan. Karena hidupnya kini adalah bukti bahwa dari luka yang paling dalam, seseorang bisa tumbuh menjadi utuh. Ia tak punya medali, tak punya gelar kehormatan. Tapi di setiap langkahnya, ia membawa kekuatan. Dari cinta yang pernah tumbuh, dan keberanian untuk akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan begitulah kisah Naila berakhir. Bukan dengan kembali, tapi dengan melangkah maju. Tanpa dendam. Tanpa drama. Hanya dengan satu kepastian, ia cukup. Dan ia layak bahagia.